di pertemuan 7 kita akan membahas pengembangan modul ajar atau RPP di sekolah dasar berbasis OB dan deep learning. Modul ajar atau RPP adalah rencana yang dibuat guru sebelum mengajar agar pembelajaran itu terarah, sistematis, mencapai tujuan. Ibaratnya seperti peta agar guru itu tidak mengajar secara asal-asalan. Terus OB atau Outcome Based Education adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir atau outcome. Artinya tuh guru harus menentukan terlebih dahulu setelah belajar siswa itu harus bisa apa. Nah, ciri-ciri OB yaitu tujuannya jelas dan terstruktur. Terus semua kegiatan itu mengarah ke tujuan. Terus penilaiannya itu sesuai dengan tujuan. Contohnya itu contoh yang tidak termasuk OB itu seperti siswa memahami lingkungan. Itu merupakan bukan termasuk OB karena tidak siswa itu harus tidak tercerminkan siswa itu harus bisa apa. Contoh benarnya itu siswa dapat menyebutkan 3 cara menjaga lingkungan. Nah, itu merupakan penilaiannya itu sesuai dengan tujuan, guru itu mengharapkan siswa itu menyebutkan 3 cara menjaga lingkungan. Terus deep learning adalah pembelajaran yang membuat siswa memahami secara dalam, bukan sekedar menghafal. Terus juga ciri-cirinya itu siswa aktif berpikir, siswa menghubungkan dengan kehidupan nyata, terus juga bisa menjelaskan dengan kata sendiri dan bisa menerapkan. Nah, contohnya seperti hafalan tentang air menguap karena panas. Terus deep learningnya yaitu siswa menjelaskan proses penguapan dan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga integrasi komponen dalam modul ajar. Nah, semua komponen harus saling berhubungan, tidak berdiri sendiri. Terus juga tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu menjadi arah pembelajaran, terus juga menjadi dasar penilaian. Nah, ciri tujuan yang baik itu jelas, terukur, dan bisa diamati. Contohnya, siswa dapat menjelaskan proses daur air melalui gambar dengan benar. Kemudian pada asesmen atau penilaian berfungsi untuk mengetahui kemampuan siswa dan mengukur ketercapaian tujuan. Nah, jenis asesmen yang pertama itu diagnostik atau awal. Itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Contohnya itu pretest dan tanya jawab. Yang kedua yaitu formatif atau proses yang dilakukan selama pembelajaran. Contohnya itu LKPD dan diskusi. Dan yang terakhir yaitu sumatif atau akhir, yaitu setelah pembelajaran selesai. Contohnya ulangan dan proyek. Terus selanjutnya ada model pembelajaran. Fungsinya untuk mengetahui cara atau strategi guru dalam mengajar. Contohnya ada discovery learning. Contohnya siswa menemukan sendiri seperti mengamati gambar siklus hidup. Yang kedua ada problem based learning, yaitu belajar dari masalah. Contohnya mengapa banjir. Yang ketiga ada project based learning, yaitu belajar melalui proyek. Contohnya membuat poster lingkungan. Terus ada diferensiasi,
yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Karena setiap siswa itu berbeda. Jenis diferensiasi ada yang pertama konten, yaitu materi berbeda sesuai kemampuan. Contohnya siswa cepat, siswa yang cepat itu diberikan materi tambahan. Sedangkan siswa yang lambat diberi materi dasar. Yang kedua ada proses, yaitu cara belajar yang berbeda. Contohnya itu seperti diskusi, praktik, dan membaca. Yang ketiga ada produk, yaitu hasil belajar yang berbeda. Contohnya gambar, tulisan, dan presentasi. Selanjutnya media pembelajaran. Membantu siswa memahami materi, contohnya itu video, gambar, PPT, alat peraga. Media ini membuat pembelajaran itu lebih menarik. Selanjutnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Fungsi dari LKPD itu membimbing siswa belajar dan melatih berpikir. Isi LKPD itu petunjuk, pertanyaan, dan kegiatan. Contohnya, amati gambar hujan lalu jelaskan prosesnya. G. Refleksi. Fungsi dari refleksi yaitu mengetahui pemahaman siswa dan evaluasi pembelajaran. Contohnya itu, apa yang kamu pelajari hari ini atau apa yang sulit. Selanjutnya, cara mengintegrasikan semua komponen. Semua komponen harus saling terhubung seperti berikut. Yang pertama, tujuan ditentukan dulu atau OB. 2. Model dipilih sesuai tujuan. 3. Media mendukung model. 4. LKPD mendukung kegiatan. 5. Asesmen mengukur tujuan. 6. Diferensiasi menyesuaikan siswa. 7. Refleksi memperbaiki pembelajaran. 4. Contoh lengkap. Contoh lengkap, misalnya materi IPA di SD, siklus air. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan siklus air dengan benar. Modelnya menggunakan discovery learning. Medianya yaitu video tentang hujan. LKPD-nya yaitu mengamati video dan menjawab pertanyaan. Diferensiasinya, siswa cepat itu membuat diagram dan siswa lainnya itu menjawab soal. Asesmennya yaitu LKPD dan kuis. Refleksinya yaitu menulis pengalaman belajar. Di sini apa ada? Contohnya ada. Saya ingin bertanya yaitu Ini akan dijawab oleh Dea. apa perbedaannya hafalan dan pemahaman, dan kenapa siswa itu harus aktif? Terus bagaimana itu cara membuat siswa itu berpikir secara kritis? Ayo sadari Dea. Di sini kan kamu diskusi sama Aku gak diajak. Kisi-kisi terlibat itu dari mana? Iya. aku beli Pak. Nah, kamu bukannya tadi? Iya, aku ikut terlibat cuma. Itu biasanya itu buku. Ini berapa? Masih ada deh. Buku. Tadi nih. Kisi-kisinya boleh mbak? Ikut terlibat aja aku bilang. Nggak ikut. Ya aku coba. Dia mengambil ini. Dia mengambil buku. Jawab pertanyaan. Dia mengambil buku. Ada Dia WA. ngambil guru. Buku. Dia WA.
Nah, yang pertama itu kamu tadi apa tanya apa perbedaan hafalan dan pemahaman? Ya kan Kak? Nah, kalau hafalan ini merupakan kemampuan siswa itu untuk informasi tanpa benar-benar memahami. Kayak siswa itu hanya mengingat kata-katanya saja, terus siswa itu nggak bisa mudah lupa, terus siswa itu tidak bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, soalnya mereka itu cuma pakai kan. Terus kalau pemahaman itu kayak kemampuan siswa itu kayak siswa itu bisa mengerti, terus siswa itu bisa menjelaskan dan menggunakan ya. Terus kayak siswa itu bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri, terus siswa itu juga dapat memberikan contoh, terus bisa menerapkan dalam contohnya seperti hafalan air menguap, kayak tentang air, terus air menguap itu karena panas. Kalau pemahaman itu siswa itu bisa menjelaskan proses menguap, dan memberi contoh seperti air yang disebut lama kelamaan akan habis. Jadi itu kayak hafalan itu siswa itu hanya tahu, sedangkan pemahaman itu adalah siswa itu bisa mengerti dan bisa menggunakannya. Terus pertanyaan yang kedua itu mengapa siswa itu harus aktif? Nah, siswa harus aktif karena belajar bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dan berpikir. Nah, alasannya itu yang pertama itu membantu memahami materi lebih dalam. Nah, siswa itu lebih ingat jika terlibat. Terus yang kedua itu melatih berpikir. Siswa itu belajar bertanya dan menganalisis. Terus ketiga itu meningkatkan rasa percaya diri. Siswa itu dapat berani berbicara dan berpendapat. Yang keempat itu membuat pembelajaran tidak membosankan. Tidak hanya mendengarkan dari guru. Nah, contohnya itu pembelajarannya itu kayak siswa diskusi berkelompok, terus siswa itu bertanya, siswa melakukan percobaan. Nah, semakin aktif siswa, semakin baik pemahaman mereka. Terus pertanyaan itu bagaimana membuat siswa berpikir kritis? Nah, jawabannya itu siswa berpikir kritis jika mereka dilatih untuk bertanya, menganalisis, dan mencari tahu. Cara melatihnya itu yang pertama itu kan memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tidak hanya satu jawaban. Contohnya itu mengapa bisa terjadi banjir, terus bagaimana cara melakukan. Terus yang kedua itu memberikan masalah nyata, kayak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya masalah sampah di lingkungan. Terus yang ketiga itu diskusi kelompok, supaya itu dapat bertukar pendapat. Terus yang keempat itu memberi kesempatan berpendapat, tidak hanya guru yang berbicara. Terus 5, menggunakan model pembelajaran aktif seperti problem based learning, discovery. Contohnya itu kayak guru itu bertanya mengapa kita harus menghemat listrik. Nah, setelah itu akan berpikir, memberikan alasan dan berdiskusi. Jadi berpikir kritis itu tidak muncul sendiri, tetapi harus dilatih melalui pertanyaan, masalah, dan aktivitas. Terus membacanya. Bagaimana jika tujuan pembelajaran itu tidak tercapai? Terus, apakah semua model pembelajaran itu cocok untuk semua materi? Jadi, tadi pertanyaannya
Bagaimana jika tujuan pembelajaran tidak tercapai? Itu jika tujuan pembelajaran tidak tercapai, guru tidak boleh langsung menyalahkan siswa. Yang harus dilakukan adalah yang pertama itu mengevaluasi. Apakah tujuan terlalu sulit? Apakah metode pembelajaran kurang tepat? Apakah media kurang menarik? Kemudian juga tindak lanjut. Yang pertama itu mengulang materi dengan cara berbeda, memberikan bimbingan tambahan atau remedial, terus juga menyederhanakan materi. Nah, contohnya itu jika siswa belum paham siklus air, guru bisa menggunakan video atau praktik sederhana, misalnya percobaan penguapan. Terus juga tadi pertanyaan kedua, apakah semua model pembelajaran cocok materi? Nah, jawabannya itu tidak semua model cocok untuk semua materi. Kenapa? Karena setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga harus disesuaikan dengan jenis materi, tujuan pembelajaran, dan juga kondisi siswa. Contohnya itu misalnya materi konsep sederhana, itu cocoknya lebih ke ceramah dan juga tanya jawab. Terus juga materi yang masalah nyata, itu cocok ke problem based learning atau PBL. Terus juga materi keterampilan itu lebih cocok ke project based learning atau PJBL. Jadi, guru harus fleksibel, tidak terpaku pada satu model. Kalau itu ya. Apakah asesmen itu berupa nilai? Terus bagaimana membuat pembelajaran bermakna bagi Jadi, asesmen adalah proses untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Bentuk asesmen itu ada observasi, diskusi, tugas, proyek, dan presentasi. Contohnya seperti siswa aktif bertanya. Siswa aktif bertanya itu jadi nilainya menjadi baik dan siswa bisa menjelaskan seperti menunjukkan pemahaman. Karena nilai hanyalah salah satu bagian kecil dari asesmen. Jadi, tadi kan dia bertanya apakah asesmen hanya berupa nilai, jawabannya adalah tidak. Ya, karena asesmen itu banyak seperti observasi, diskusi, tugas proyek, dan presentasi tadi. Kalau salah jawab pertanyaan, kalau salah itu mau itu apa dulu deh mbak? Terus dia tadi ada bertanya bagaimana membuat pembelajaran bermakna bagi siswa. Jawabannya, pembelajaran bermakna terjadi jika siswa itu paham materi, merasa tertarik, dan bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata. Cara agar pembelajaran menjadi bermakna yaitu yang pertama bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya materi energi itu bisa dikaitkan dengan listrik di rumah. Yang kedua gunakan media menarik seperti video, gambar, dan permainan. Yang ketiga, libatkan siswa aktif seperti diskusi, tanya jawab, dan praktik. Terus yang terakhir yaitu diberikan masalah nyata. Contohnya itu mengapa banjir terjadi di lingkungan kita. Jadi pembelajaran bermakna itu harus dekat dengan kehidupan siswa sendiri.
Iya. Baiklah, saya ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu, mengapa pembelajaran berbasis hafalan masih sering digunakan, padahal kurang efektif dibanding pemahaman? Terus juga bagaimana cara mengukur bahwa siswa benar-benar memahami bukan hanya menghafal? Dan apa tantangan utama dalam membuat siswa aktif di kelas dan bagaimana solusinya? Saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Devina. Yang pertama tadi dia tanya mengapa pembelajaran berbasis hafalan masih sering digunakan padahal kurang efektif dibandingkan pemahaman. Pembelajaran hafalan masih sering digunakan itu karena lebih mudah dilakukan guru, tidak perlu merancang aktivitas kelompok. Terus terbiasa dari sistem lama. Terus keterbatasan waktu sehingga guru mengajar materi selesai. Asesmennya masih fokus pada hasil akhir atau nilai. Namun secara jangka panjang hafalan kurang efektif karena siswa mudah lupa, tidak bisa menerapkan pengetahuan, serta tidak melatih berpikir kritis. Solusinya itu guru perlu beralih ke pembelajaran yang menekankan pemahaman melalui diskusi, praktik, dan pemecahan masalah. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur bahwa siswa benar-benar memahami bukan hanya menghafal? Pemahaman dapat diukur itu melalui kemampuan siswa. Yang pertama dari menjelaskan dengan kata-kata dia sendiri. Yang kedua itu memberikan contoh nyatanya. Yang ketiga menerapkan dalam situasi berbeda. Dan keempat itu menyelesaikan masalah. Contohnya itu misalnya materinya itu daur air. Hafalannya itu menyebutkan tahap, pemahamannya siswa menjelaskan proses hujan dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Guru bisa menggunakan pertanyaan terbuka, tugas proyek, presentasi. Pertanyaan yang terakhir tadi yaitu, apa tantangan utama dalam membuat siswa aktif di kelas dan bagaimana solusinya? Betul tidak, Devina? Betul. Tantangannya itu siswa malu atau tidak percaya diri. Siswa terbiasa pasif dan metode pembelajaran kurang menarik serta perbedaan kemampuan siswa. Solusinya itu ciptakan suasana kelas yang nyaman. Lalu gunakan metode yang menarik, diskusi, permainan, atau proyek. Selanjutnya, memberikan kesempatan semua siswa berpartisipasi serta gunakan diferensiasi pembelajaran. Guru harus menjadi fasilitator, bukan hanya pemberi materi. Itu jawabannya. Oke. Saya mau bertanya. Tadi kan bagaimana? Tadi kan tadi saya bertanya bagaimana jika tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Nah, saya mau bertanya. Terus sekarang bagaimana jika tujuan pembelajarannya itu sudah baik, tetapi hasil belajar siswanya itu tetap rendah? Hal ini merupakan biasa karena model pembelajaran itu tidak sesuai, terus medianya tuh kayaknya kurang menarik, terus itu siswa kurang aktif, terus tidak ada diferensinya. Nah, dari solusinya itu guru itu dapat mengganti model pembelajaran, misalnya PBL atau diskusi. Terus penggunaan medianya itu seharusnya menarik, terus melibatkan siswa itu lebih aktif, terus memberikan bimbingan sesuai kebutuhan siswa.
Jadi intinya itu tujuan saja itu tidak cukup, pelaksanaannya juga harus tepat. Seperti itu ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, ini saya juga ingin bertanya, bagaimana cara guru itu merancang pembelajaran yang tetap efektif meskipun kayak fasilitasnya itu terbatas. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara merancang pembelajaran yang tetap efektif meskipun fasilitasnya terbatas? Kita itu bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai media, menggunakan alat sederhana, terus mengutamakan aktivitas siswa. Contohnya belajar lingkungan. Kita bisa observasi sekitar sekolah. Jika tidak ada proyektor, kita bisa gunakan gambar di buku. Jadi intinya tuh kreativitas guru itu lebih penting daripada fasilitasnya. Kan tadi dibilang tuh kalau itu tuh harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kenapa pembelajaran itu harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa? Padahal kan cuma materi aja. Kalau menurut saya ya, karena kenapa harus dikaitkan dengan dengan kehidupan nyata? Karena itu membuat siswa lebih mudah memahami, terus juga materinya terasa berguna, dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus contohnya itu kayak dikaitkan dengan listrik yang di rumah, gimana sih cara penggunaan listrik juga siswa akan lebih tertarik karena dekat dengan kehidupan mereka. Gitu ya. Sekarang saya yang ingin bertanya, bagaimana guru mengetahui kalau pembelajaran yang dilakukan itu sudah bermakna? Jawabannya yaitu jika siswa itu bisa menjelaskan dengan kata sendiri, bisa menerapkan dalam kehidupan, serta aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan perubahan sikap. Jadi, tidak hanya nilai yang tinggi, tetapi juga pemahaman dan sikap yang perlu dinilai. Seperti itulah Devina. Baiklah, langsung saja kita ke depan. Dulu. Mati ya. Aku langsung yang kan. Malah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan di bab 7. Pertanyaannya yaitu, seorang guru menyusun RPP dengan tetapi saat pelaksanaan pembelajaran itu tidak berjalan. Jadi murid itu bingung apa yang harus dikerjakan, terus waktu habis untuk menjelaskan guru, dan hasil kerja tidak menunjukkan pemahaman. Ketika ditelaah, masalahnya bukan pada format, melainkan pada ketidakselarasannya. Tujuan terlalu umum, aktivitas tidak mengarah ke bukti belajar. Asesmen tidak jelas dan tidak ada diferensi untuk murid yang belum siap. Nah,
Pertanyaannya, yang pertama itu apa indikator bahwa modul ajar atau RPP hanya di kertas tapi tidak operasional? Jawabannya itu murid itu merasa bingung dan terus bertanya apa yang harus dilakukan karena instruksi guru itu tidak jelas. Terus waktu habis hanya untuk mendengarkan penjelasan guru sehingga murid itu tidak sempat mencoba sendiri. Yang ketiga itu hasil kerja murid itu tidak nyambung dengan tujuan pembelajaran. Misalnya disuruh menjelaskan tetapi murid itu hanya mewarnai. Terus yang terakhir itu ada murid yang hanya diam atau pasif karena tidak ada pembagian tugas yang jelas atau bantuan bagi yang susah. Terus pertanyaan yaitu bagaimana mengecek alignment tujuan aktivitas asesmen seperti 4 sebelum mengajar. Jawabannya itu pertama itu cek tujuan. Apakah kata kerjanya bisa diukur, contohnya menyebutkan atau membuat. Terus yang ketiga itu cek aktivitas. Apakah kegiatannya itu benar-benar membantu murid mencapai tujuan tersebut. Contohnya untuk bisa membuat diorama, murid harus mengamati gambar dulu. Terus cek asesmen. Apakah tesnya cocok? Contohnya jika tujuannya membuat proyek, maka penilaiannya itu pakai rubrik produk, bukan cuma tes tertulis. Nah, yang ketiga itu bagaimana memasukkan diferensi dari diferensi dan titik cek formatif agar semua murid itu bergerak belajar. Jawabannya itu diferensi memberikan kartu bantuan atau glosarium bergambar. Untuk murid yang belum lancar membaca istilah sulit seperti metamorfosis. Terus yang kedua yaitu titik cek formatif. Nah, guru itu berkeliling saat murid berdiskusi untuk bertanya tingkat atau memberikan jempol sebagai tanda mereka sudah di jalur yang benar. Nah, baiklah di sini saya akan menjawab lampiran 7 yaitu lampiran pada bab 7 yang terletak pada lampiran A. Nah, nama timnya itu itu Devina dengan ayam 072 nggak sih kalis mana ya Agramin 081 Alicia Zulfani ayam 083 ya Rahmawati dengan ayam 092 tanggal kembarnya itu 7 April 2026. Kami di sini memilih fase kelas 3 yaitu fase B. Komponennya itu topik uniknya yaitu tentang siklus makhluk hidup. CWP, TP, dan aktivitasnya itu memahami perubahan makhluk hidup dan kaitannya dengan lingkungan. Tujuan indikator dari bab 4 yaitu mengidentifikasi urutan tahap siklus hidup minimal 3 tahap. Terus yang kedua itu menjelaskan perbedaan perubahan fisik pada makhluk hidup secara runtut. Nah, yang ketiga yaitu prasarat dan asesmen diagnostik pada pertimbangan yang kemudian. Yaitu prasarat mampu mengamati dan menceritakan perubahan makhluk hidup. Asesmen yaitu mengurutkan gambar siklus hidup kuku dan sayur. Terus yang keempat itu model, strategi, metode, atau alasan. Kami memilih model discovery learning, alasannya efektif untuk stimulasi visual atau papan siklus, pecahan masalah, istilah ilmiah, larva, sertifikat.
dan verifikasi konsep agar tidak miskonsepsi. Asesmen formatif titik cek tidak lanjut, yaitu lembar kerja individu menuliskan papan siklus ayam. 2. Observasi partisipasi aktif saat tidak kelompok. Terus asesmen sumatif yaitu tugas autentik atau tugas autentik itu siswa itu membuat diorama atau poster siklus hidup kupu-kupu, ayam atau kata dan menceritakannya kepada adik kelas. Terus rubrik atau checklist produk dan prosesnya. Produk ini merupakan kelengkapan tahap, kreativitas, kebenaran, dan konsep. Prosesnya kejelasan prestasi, urutan, cerita, dan rasa. Terus langkah pembelajarannya yaitu terdiri dari 6 tahap: discover learning, stimulasi, identifikasi masalah, pengolahan data, identifikasi, dan pengolahan. Terus diferensi dan dukungan inklusif. Kontennya itu glosarium, prosesnya scaffolding berupa kartu bantuan terpercaya. Tekniknya itu bebas memilih poster, manual, digital. Media atau sumber bahan ajarnya itu papan siklus hidup, puzzle diagram, gambar atau video, buku teks, dan alat agak kreatif. Refleksi guru dan refleksi murid, yaitu guru monitoring, berpartisipasi, dan pemahaman istilahnya. Berikut teknik 2-1, yaitu 2 hal dipahami dan 1 ingat. Baiklah, di sini saya akan baiklah ini saja penjelasan dari saya. Dari 7A, yang 7B akan dijelaskan pada Wilfani. Saya akan menjelaskan lampiran 7B. Rencana asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif, dan bukti belajar. Jenis asesmen yang pertama, diagnostik. Waktunya itu awal pembelajaran. Instrumennya itu teks, gambar berurutan, dan tanya jawab. Bukti belajarnya jawaban lisan atau tertulis di awal. Karakteristik atau rubriknya yaitu ketepatan urutan dan nama tahap. Formatif pertama, pertemuan kedua. Instrumennya lembar kerja individu. Penjelasan ketiga, tahap siklus ayam. Kriterianya kelengkapan penjelasan dan istilah. Jenis asesmen formatif kedua. Kapannya? Saat proses kelompok. Instrumennya lembar observasi atas teknik. Bukti belajarnya yaitu catatan pribadi, catatan partisipasi, dan kolaborasi. Kriterianya yaitu partisipasi aktif dan berbagi tugas. Jenis asesmennya sumatif, waktunya akhir bab. Instrumennya tugas proyek, diorama atau poster. Bukti belajarnya produk diorama dan rekaman presentasi. Kriteria dan rubriknya rubrik produk, kreativitas, dan kebenaran konsep. Itu saja lampiran 7B. Lampiran 7C akan dijelaskan oleh Ika Rasmana. Selanjutnya lampiran 7C. Langkah pembelajaran. Tahap waktu, aktivitas, murid gerak, guru cek, formatif, diferensiasi. Yang pertama ada tahap stimulasi. Waktunya 10 menit. Aktivitas murid mengamati papan siklus hidup. Gerak guru yaitu menunjukkan alat peraga dan tanya performatif. Cek formatif, bukti, jawaban lisan murid. Media visual. Catatan diferensiasi ada media visual untuk semua siswa. Yang kedua ada tahap
Identifikasi. Waktunya 10 menit. Aktivitas siswa ada menentukan istilah sulit seperti larva atau pupa. Gerak guru. Tikar yaitu membantu merumuskan pertanyaan. Cek formatif daftar pertanyaan. Catatan diferensiasi bantuan bagi literasi rendah. Yang tahap ketiga ada data collection. Waktunya 20 menit. Aktivitas muridnya mencari info dari buku atau media. Gerak guru yaitu menyediakan sumber di meja kelompok. Cek formatif hasil catatan. Catatan diferensiasi ada sumber belajar bertingkat. Yang keempat ada tahap data processing. Waktunya 15 menit. Aktivitas muridnya menyusun bagan urutan siklus. Gerak gurunya keliling memberi arahan kelompok. Cek formatif bagan sementara. Catatan diferensiasi ada tutor sebaya di kelompok. Tahap yang kelima ada tahap verification. Waktunya 10 menit. Aktivitas murid yaitu presentasi kelompok. Gerak gurunya meluruskan mikrokonsepsi istilah. Cek formatif untuk kerja. Catatan diferensiasi pemilihan cara presentasi. Yang keenam ada Yang keenam ada tahap generation. Waktunya 5 menit. Aktivitas muridnya menyimpulkan makna metamorfosis. Gerak gurunya memandu pencarian kesimpulan. Cek formatifnya ada hasil refleksi. Terakhir, catatan diferensiasi glosaring sebagai acuan. Yang keenam akan dijelaskan oleh Devina Karamoy. Si balik. Udah beda. Nggak ada itu. Aku apa tadi? Lanjutannya. Baiklah, pada lampiran 7D, rencana diferensiasi konten proses produk lingkungan. Yang pertama yaitu ada aspek kebutuhan murid, datum, strategi diferensiasi, dan catatan implementasi. Nah, yang pertama yaitu konten. Aspek pertama yaitu konten. Kebutuhan murid yaitu siswa sulit istilah ilmiah. Strategi diferensiasi yaitu glosarium visual. Lalu catatan implementasi yaitu diberikan di awal diskusi. Selanjutnya yaitu proses kebutuhan murid yaitu perbedaan kecepatan belajar. Dan strategi diferensiasinya yaitu scaffolding atau kartu bantuan. Catatan implementasinya yaitu guru fokus pada kelompok bawah. Selanjutnya yaitu pada aspek produk, kebutuhan muridnya yaitu minat berbeda atau seni atau digital, poster, manual versus digital. Catatan implementasi bebas memilih output. Selanjutnya pada aspek lingkungan, kebutuhan murid ingin semua aktif. Lalu pada strategi diferensiasi pembagian peran spesifik. Selanjutnya yaitu catatan implementasi yaitu ketua, penulis, dan penyaji. 7E. Pada 7E yaitu judul LKPD yaitu detektif siklus hidup. Tujuan aktivitas bahasa murid. Aku bisa mengurutkan dan menjelaskan cara hewan tumbuh.
Yang A yaitu stimulus, teks, gambar, data, atau link. Dan informasi penting, lihat kepompong di kebun. Bagaimana ia bisa jadi kupu-kupu? Pada B yaitu pertanyaan pemandu bertahap. Yang pertama yaitu urutkan gambar siklus hidup ini. Yang kedua yaitu apa yang terjadi pada tahap larva. Yang C yaitu ruang kerja, tabel atau diagram atau jawaban. Yang pertama yaitu nama tahap telur. Apa yang terjadi yaitu berbentuk bulat kecil, biasanya menempel di bawah daun. Yang kedua yaitu ulat atau larva, tubuh memanjang, warnanya hijau, kerjanya makan daun terus-menerus. Pada tahap kepompong atau pupa, dalam menggantung, kulitnya keras, sedang berubah jadi bentuk baru. Pada kupu-kupu, punya sayap warna-warni, tubuhnya sudah bisa terbang. Pada bagian D yaitu cek pemahaman kriteria sukses sederhana. Apakah urutanmu sudah benar dan lengkap 4 tahap? Yang selanjutnya yaitu E, refleksi murid. 2-1. 2 hal yang saya pahami, 1 hal membingungkan, 1 rencana perbaikan. Nah, 2 hal yang saya pahami yaitu saya sekarang tahu bahwa ulat dan kupu-kupu sebenarnya adalah hewan yang sama, hanya beda tahap hidupnya. Yang kedua yaitu saya mengerti bahwa tahap kepompong adalah saat ulat beristirahat untuk berubah bentuk. 1 hal yang membingungkan yaitu saya masih sedikit bingung bagaimana cara ulat yang badannya panjang bisa muat masuk ke dalam kepompong yang kecil. 1 rencana perbaikan yaitu saya akan membaca buku di perpustakaan atau menonton video tentang metamorfosis. Sudah selesai. Ini tinggal terang hidupnya sudah. Oke, selesai. Ini lebih pas. Kesimpulan dari kami, kesimpulan dari diskusi kami adalah pengembangan modul ajar atau FPP di SD itu harus dirancang secara terarah, sistematis, dan bermakna dengan mengintegrasikan pendekatan OB (Outcome Based Education) dan deep learning. Pendekatan OB itu menekankan bahwa pembelajaran harus dimulai dari tujuan yang jelas, yaitu apa yang harus dicapai siswa setelah belajar. Terus semua kegiatan media dan penilaian harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan deep learning menekankan bahwa siswa itu tidak hanya menghafal, tetapi siswa itu benar-benar memahami materi, mampu berpikir kritis, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar pembelajarannya lebih berjalan efektif, guru itu harus mengintegrasikan beberapa komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif. Terus model pembelajaran, diferensi, media pembelajaran, dan LKPD dan refleksi. Selain itu, pembelajaran yang baik harus melibatkan siswa secara aktif, memperhatikan perbedaan kemampuan siswa, menggunakan metode dan media yang menarik, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Penggunaan pertanyaan host juga sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa sejak dini. Intinya itu pembelajaran di SD itu tidak hanya bertujuan membuat siswa mendapatkan nilai tinggi, tetapi lebih penting adalah membuat siswa itu dapat memahami, berpikir, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan. sekian dari kami. Udah Kak, Pak. Ya, itu mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8. Jika ada salah-salah kata, perlakuan, tindak laku, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.